Ya, baik sebelumnya terima kasih Ibu dosen karena sudah mau meluangkan waktunya sebagai narasumber pada kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas PPG Darjab kategori 2. Baik Ibu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu terkait permasalahan yang saya temukan. Menurut Ibu, apa faktor penyebab rendahnya minat baca siswa? Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada berbagai faktor ya, bisa dari faktor luar atau faktor dari dalam diri siswa tersebut. Kalau misalnya dari dalam diri siswa, tentunya keinginan dia untuk mencari informasi itu menjadi salah satu faktor penyebabnya. Kemudian apakah dia memiliki kebiasaan, mungkin di rumahnya diajarkan, kemudian kebiasaan itu melekat pada dirinya, kemudian dia memiliki kemauan yang besar untuk ingin tahu sehingga membaca, dan ada juga faktor dari luar. Kalau faktor dari luar bisa dari orang tua ataupun dari sekolah. Kalau misalkan dari orang tua, tentunya kurang disediakannya mungkin buku-buku bacaan ringan untuk anaknya, karena sebenarnya peran orang tua juga sangat mendukung di sini ya, selain peran di sekolah. Mungkin itu yang kurang, walaupun itu buku non kependidikan, tetapi ketika siswa atau anak tersebut disediakan buku-buku bacaan anak yang bergambar seperti itu sebenarnya merangsang minat anak supaya dia ada kemauan dulu untuk membaca, sehingga lama-lama kemauan itu menjadi suatu habit atau pembiasaan itu yang belum dilakukan orang tua. Jadi orang tua belum menyadari pentingnya peran mereka sebagai istilahnya untuk menumbuhkan minat membaca pada anak. Kemudian dari guru juga dan dari pihak sekolah. Kalau misalnya membaca itu kan sekarang sudah digaungkan gerakan literasi sekolah, tetapi mungkin istilahnya belum maksimal dilakukan, karena kalau misalnya pembiasaan membaca atau minat membaca itu kan muncul dari pembiasaan. Pembiasaan itu yang belum dilakukan di sekolah mungkin ya. Artinya misalnya sebelum di luar jam pembelajaran tentunya. Kalau misalnya di setiap ketika pembelajaran tentu siswa akan istilahnya punya kewajiban entah itu membaca, menulis sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan guru. Tetapi di luar jam sekolah atau jam pelajaran inilah misalnya sebelum masuk kelas, siswa diminta atau dibiasakan membaca buku 5 menit sebelum masuk kelas itu, entah buku bacaan apapun. Nah, itu sebenarnya salah satu cara, tetapi mungkin itu yang kurang menjadi perhatian bagi guru, sehingga minat baca anak pun menjadi kurang, kemampuan membacanya pun menjadi kurang, begitu. Kemudian dari pihak sekolah, fasilitas juga sangat penting ya disediakan oleh sekolah. Nah, kemungkinan itu juga yang menjadi penyebab kurang disediakannya fasilitas. Misalnya perpustakaan yang nyaman itu kurang disediakan oleh sekolah, karena misalnya ketika ada perpustakaan yang nyaman, misalnya ada tempat bermainnya kalau untuk anak SD atau lesehan, karpet mungkin, kemudian kipas angin dan fasilitas yang nyaman, kan anak senang dia ke perpustakaan. Nah, kemungkinan itu yang belum dipenuhi oleh sekolah, dan juga koleksi bukunya belum lengkap. Itu bisa menjadi salah satu faktor. Si buku yang dimiliki sekolah itu masih sangat minim dan masih hanya pada buku pelajaran sekolah saja. Padahal anak itu akan tertarik ketika dia diawali dengan membaca cerita, terutama cerita bergambar. Jadi bisa saja sebenarnya istilahnya disediakan koleksi buku-buku bergambar di perpustakaan, sehingga ketika misalnya jam istirahat, anak-anak tersebut tidak bermain-main, tetapi dia pergi ke perpustakaan untuk membaca karena merasa tertarik. Itu yang masih kurang sepertinya ya, makanya minat itu rendah karena kebiasaannya tidak dibiasakan. Pembiasaan itu tidak dilakukan di sekolah ataupun di rumah, begitu ya. Ini terima kasih Ibu tanggapannya. Untuk pertanyaan yang kedua,
Menurut Ibu, apa penyebab guru belum memahami materi pembelajaran dengan baik? Oke, ini berarti dari gurunya ya, bukan dari siswanya ya? Iya, dari gurunya. Dari gurunya yang Oke. biasanya. Iya. Oke. Yang pertama kan kurang membaca tentunya ya. Seorang guru juga perlu memiliki istilahnya keinginan untuk menambah wawasan dengan cara membaca. Belum persiapannya belum matang. Jadi seorang guru sebelum mengajar harus satu menguasai materi, menguasai modelnya, model pembelajaran yang akan digunakan. Nah, itu harus dikuasai. Tapi ketika seorang guru belum mempunyai persiapan yang matang, maka kemungkinan saja dia belum memahami materi yang akan diajarkan itu. Kemudian kemungkinan juga karena seorang guru tersebut belum dia mengikuti kecanggihan teknologi. Padahal sekarang kan materi-materi apapun itu semua ada di internet. Seharusnya bisa, walaupun tidak ada bukunya, bisa mencari di internet. Tetapi itu yang mungkin bukan guru, jadi kurang mengikuti perkembangan zaman atau teknologi, sehingga tidak bisa mengoperasikan teknologi satu. Yang kedua, tidak ada kemauan untuk mencari sumber lain di luar buku-buku yang pernah atau dipunyainya atau pernah dibacanya, sehingga terbatas jadinya materi yang diketahui. Dan ketika siswa itu bertanya di luar materi, misalnya ada siswa yang kritis karena pengalaman juga ya, ada kemarin saya sempat wawancara dengan guru, sambil cerita juga tidak apa-apa ya. Kemarin saya sempat wawancara dengan guru, kemudian guru itu kan menceritakan tentang peristiwa perobekan bendera merah putih, tetapi ternyata ada satu siswa yang kritis, dia justru bertanya, siapa yang melakukan perobekan bendera itu, padahal di buku sejarah atau di buku PKN itu tidak ada. Nah, itu wawasan itu yang harus dimiliki oleh guru. Jadi tidak hanya guru belajar dari buku saja, buku sekolah saja, tetapi harus punya referensi lain. Referensi baik dari internet, artikel-artikel itu harus rajin membaca, karena wawasan guru itu harus luas. Ketika sudah memiliki wawasan yang luas, itu akan bisa lebih mudah untuk mengajarkan anak-anak didiknya dengan tentang materi yang diberikan, begitu ya. Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu menurut Ibu, apa penyebab guru belum bisa membuat soal berbasis hot? Ya, silakan Ibu. Oke. HOTS ya, High Order Thinking Skill, ada S-nya. Oke, kalau misalnya yang menjadi penyebab itu juga ada beberapa hal ya. Yang pertama, guru masih belum memahami sebenarnya bagaimana soal-soal HOTS itu. Jadi istilahnya pengetahuan dasar tentang HOTS itu belum dipahami sehingga belum bisa menyusun dengan benar. Contohnya, kemungkinan masih banyak guru yang menganggap bahwa HOTS itu adalah yang penting sulit. Berarti HOTS, padahal tidak seperti itu. Yang benar adalah ada dalam taksonomi Bloom itu C1 sampai C6, C1 sampai C3 itu LOTS, C4 sampai C5, C6 itu HOTS. Nah, ketika guru bisa mengemas suatu materi dihubungkan dengan peristiwa di luar, kemudian disajikan dalam pertanyaan terbuka, maka dia sudah bisa membuat soal HOTS, tetapi pengetahuan dasar itu yang belum dipahami oleh guru. Kemudian kurangnya juga pelatihan-pelatihan pembuatan soal-soal HOTS ya dari pendidikan, lembaga pendidikan ya, karena istilahnya perlu juga sebenarnya perhatian kepada guru. Bahkan sekarang kan sudah banyak memang ada diklat-diklat, tetapi mungkin diklat-diklat tentang penyusunan soal HOTS-nya itu yang masih belum optimal dilaksanakan, sehingga belum semua guru paham sebenarnya HOTS itu soal yang seperti apa. Itu ya. Dan juga satu lagi memang juga berkaitan dengan kecanggihan teknologi lagi. Karena sekarang kan sudah zamannya canggih, sebenarnya bisa mencari informasi melalui internet, website. Jadi ketika guru tidak memiliki keinginan untuk mencari tahu melalui sumber yang lain, nah itu yang membuat
guru tidak punya pengetahuan yang cukup tentang menyusun soal-soal yang berbasis HORS atau dia berbasis HORS itu yang masih terbatas dimiliki guru karena pengetahuan yang dimiliki terbatas sehingga tidak bisa melaksanakannya kepada siswa begitu. Oke, terima kasih Bu untuk semua tanggapan pada pertanyaan yang saya ajukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya sebagai narasumber pakar pada kegiatan ini.